Bagaimana orang yang terus-menerus tidak dikenal oleh Nabi kita Muhammad, orang yang terus-menerus mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad tidak dikenal. Itulah sesuatu hal yang jauh, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ketika kita mengucapkan salam pasti dijawab oleh beliau. Kenapa kita tidak merasakannya? Cobalah kita pikir masing-masing. Di saat kita mengucapkan salam, hadirkah hati kita ketika itu? Orang-orang yang mengucapkan salam dengan hatinya yang hadir, mereka akan mendapatkan jawaban tersebut langsung dari Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di antara mereka dinyatakan seperti Al-Imam Ali Khalid Ghasam, seorang Jad Al-Alawiyin. Beliau itu ketika mengucapkan salam kepada Nabi SAW, maka jawaban Nabi itu akan terdengar keras. Bukan hanya oleh beliau, kepada siapapun yang bersama beliau di saat itu. Ketika beliau sholat, beliau mengucapkan salam akan dijawablah oleh Nabi SAW salamnya. Wa alaikassalam ya syekh. Masyarul hadirin rahimakumullah, itu didengar bukan hanya oleh beliau. Hadirin pun yang berada di situ, yang ikut sholat pun bersama beliau, mendengarkan jawaban dari Nabi kita Muhammad SAW. Karena itu dinyatakan orang-orang desa dan daerah-daerah berbondong-bondong ikut sholat bersama Al-Habib Ali Khalid Ghasam agar mendengarkan jawaban Nabi kita Muhammad SAW. Itu juga menunjukkan betapa besar magam beliau. Walaupun yang datang itu berbagai macam manusia yang datang dengan berbagai macam kotoran yang mereka bawa, ketika sampai ke tempat majlisnya Al-Habib Ali Khalid Ghasam, di saat itu Allah bersihkan mereka sehingga mereka juga mampu untuk mendengarkan jawaban Nabi kita Muhammad SAW. Masyarul hadirin rahimakumullah, itulah Nabi kita Muhammad selalu hadir bersama kita. Ketika kita bangun mengucapkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, beliau mendengarkan, beliau menjawab salam kita. Yang penting di situ kita ucapkan dengan kesungguhan, dengan hati kita yang hadir. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah Nabi kita Muhammad, manusia yang paling mulia, manusia yang paling agung, manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pernah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakan kepada mereka, sesungguhnya aku adalah manusia serupa kalian, tapi diwahyukan oleh Allah kepadaku. Masyarul hadirin rahimakumullah, banyak orang-orang yang bodoh yang memang di hatinya tidak ada kecintaan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Seketika saja mereka menyatakan Nabi kita Muhammad itu manusia biasa, seperti yang dinyatakan oleh Allah. Mereka pakai dalil lagi, qul innama ana basyarun mithlukum. Mereka berpeganglah dengan ayat ini, tapi ayat ini dipotong sampai di situ saja. Masyarul hadirin rahimakumullah, hakikatnya ayat ini tidak terhenti di situ. Innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya, diwahyukan oleh Allah kepada aku. Wahyu inilah yang membedakan kita dengan Nabi kita Muhammad SAW. Wahyu inilah yang menunjukkan beliau itu manusia pilihan Allah, manusia yang mendapatkan posisi di sisi Allah. Tidak seseorang mendapatkan wahyu dari Allah melainkan manusia yang sempurna, manusia yang dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, kalau cuma berhenti kepada basyarun mithlukum, manusia serupa kalian, ini orang yang bodoh yang tidak memahami akan kedudukan Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana beliau disamahkan dengan kita? Hakikatnya beliau itu beda. Beliau sendiri pernah menyatakan dalam sebuah hadisnya, beliau menyatakan, Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, lastu kahayatikum abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini. Aku tidak serupa kalian, kata Nabi Muhammad SAW. Beliau manusia, tapi beda dengan kita. Abitu 'inda rabbi yut'imuni wa yasqini, aku bermalam di sisi Tuhanku. Allah lah langsung yang memberikan panganan dan minuman kepadaku. Dinyatakan oleh Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim, ghidha wa syarab ruhiyah, makanan dan minuman secara rohani yang Allah berikan langsung kepada Nabi kita Muhammad SAW. Perbedaan beliau itu sangat banyak. Perbedaan-perbedaan yang dinyatakan tentang beliau. Sebagaimana beliau menyatakan, inni ara ma la tarawun wa asma'u ma la tasma'un. Aku melihat yang tidak kalian lihat, aku mendengar yang tidak kalian dengar. Masyarul ikhwah rahimakumullah, apa yang dilihat oleh Nabi kita Muhammad SAW? Betapa jauh pandangan yang ada pada beliau. Masyarul hadirin, beliau sebagaimana yang dinyatakan oleh Sahib ad-Daiba, sam'uhu yasma'u sadiral qalam, basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib.
pendengaran beliau sampai mendengar malaikat yang menulis kalam di Lauhil Mahfuz. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengarkannya. Tahu beliau ketika malaikat menulis di Lauhil Mahfuz. Basaruhu ila sab'i tibaqi thaqib, pandangan beliau sampai 7 lapis langit itu beliau melihat. Apa-apa yang ada di 7 lapis langit Allah berikan kekuatan untuk beliau memandang, kemampuan untuk beliau melihat. 7 lapis langit dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah beliau menyatakan juga at-tatis sama' fa haqqalaha an ta'id. Langit itu bersuara. Memang haknya untuk bersuara. Rasul menyatakan beliau mendengar hal tersebut. Sebagaimana diriwayatkan pernah Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tiba-tiba beliau mendengar suara yang keras menurut pernyataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian mendengar suara itu? Suara yang keras sedemikian rupa? Sahabat semua menyatakan kami tidak mendengar ya Rasulullah. Rasulullah SAW menyatakan malaikat sedang membuka gerbang langit. Rasulullah mendengar malaikat membuka gerbang langit. Orang-orang yang bersama beliau pun tidak mendengarkan apa yang terjadi. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Inilah Nabi kita Muhammad mendengar hal yang jauh dan melihat pandangan dengan pandangan yang jarak jauh. Nabi kita Muhammad SAW. Apakah sama dengan kita? Ketika satu gambaran saja kita sudah tidak bisa menyatakan beliau itu manusia seperti kita. Basyarun la kal basyar. Manusia tidak serupa dengan manusia pada umumnya. Masyiral hadirin rahimakumullah, tidak Allah berikan pandangan sedemikian rupa untuk beliau, pendengaran sedemikian rupa untuk beliau, melainkan Allah berikan kekuatan dahulu pada beliau. Beliau memiliki kekuatan yang sangat hebat. Cobalah kita bayangkan, seandainya kita dapat melihat dengan pandangan yang sangat jauh, mungkin kita tidak akan merasa nyaman hidup di dunia ini. Karena kita lihat yang terjadi di muka bumi ini macam-macam kejadian. Ada orang yang duduk seperti kita dalam majlis enak dilihat. Tapi ada lagi yang sedang kejar-kejaran, yang sedang perang, yang terjadi di sana sini terlihat oleh orang-orang tertentu seperti itu. Mampukah kalau terbayang di depan kita, kira-kira kita bisa melihat semua itu? Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bahkan kalau terbuka mata kita untuk melihat hewan-hewan yang kecil, yang halus, yang ada diciptakan oleh Allah ini, itu sudah bisa membuat kita bingung. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Pernah saya punya teman di Jakarta, dia mengambil sayur yang nama brokoli. Sayur brokoli itu pernah dilihat sama dia, dibawa lalu dilihat pakai mikroskop, kepengen tahu kandungannya. Pertama ketika dia melihat brokoli di mikroskop, dia terkaget-kaget dan dia merasa jijik luar biasa. Apa yang terjadi? Di situ banyak sekali terkandungan bakteri, kuman-kuman yang kecil-kecil, ulat-ulat yang kecil-kecil itu ketika dilihat pakai mikroskop kelihatan sedemikian banyaknya. Tapi kalau biasa-biasa kita melihat itu adalah makanan yang segar, yang enak, sayuran yang enak. Tapi ketika dia melihat saja pakai mikroskop, mulai saat itu dia nyatakan, aku tidak mampu lagi makan brokoli. Karena teringat terus setiap melihat brokoli ingat akan ulat-ulat yang terkandung padanya. Inilah kita ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Kita tidak akan mampu melihat kalau seandainya dibukakan oleh Allah pandangan kita seperti itu. Mungkin setelah acara ada makanan, apa kebuli atau apa nanti. Tapi karena mata kita yang sedemikian terbukanya, melihat macam-macam yang berterbangan di seputar kita. Kira-kira masih nafsu makan apa enggak kira-kira? Lihat makanan cuma kita lihat daging yang ada, bakal kita lihat wah dagingnya. Ya, banyak sekali yang terbang-terbang di seputarnya. Kalau mata ini dibukakan oleh Allah sampai dapat melihat sejauh itu. Karena itu Allah SWT berikan dahulu kekuatan, baru Allah SWT berikan orang itu dengan kelebihannya. Kalau demikian bagaimana Nabi kita Muhammad SAW? Beliau memiliki kekuatan yang sangat hebat. Kekuatan zahir dan batin ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Itulah beliau menyatakan at-tatis sama fahaqqalaha anta'id ma fiha mawdi'u arba'i asabi' illa wa malakun wadi'un jabahatahu sajidan lillah. Tiada tempat yang ukuran kira-kira untuk 4 jari, melainkan di langit itu ada malaikat yang sedang sujud menghadap pada Allah SWT. Tampak bagi Nabi kita Muhammad SAW. Beliau melihatnya hal tersebut. Lalu beliau menyatakan, "Lau ta'lamuna ma a'lam, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, maka kalian akan sedikit tertawa dan terus menangis, kata Nabi Muhammad SAW. Wala taladzzatum bin nisa'i 'alal furush. Kalian enggak bakal senang lagi lihat wanita-wanita, lihat perempuan, enggak bakal senang. Ya. Karena semuanya kelihatan. Hal-hal bukan yang enaknya saja, yang enggak enak juga kelihatan sedemikian rupa. Wala taj'aruna ila su'udat. Kalian akan naik
ke bukit-bukit, ke jalan-jalan akan menjerit-jerit, memanggil-manggil, ya Allah dan segalanya. Inilah ada pada Nabi kita Muhammad SAW kelebihan yang jelas jauh sekali daripada yang ada pada kita, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Basyarun la kal bashar, itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kelebihan dan kelebihan yang ada pada beliau sangat luar biasa. Orang-orang bodoh yang tidak pernah menggali betul sejarah Nabi kita Muhammad, bukankah beliau pernah menyatakan, tanamu aynaya wa la yanamu qalbi, mataku tidur tapi hatiku tidak tidur. Matanya cuma tidur tapi hati beliau tidak tidur. Cobalah bayangkan, adakah manusia seperti itu? Di saat kita tidur, apakah hati kita tidak tidur? Mata kita terpejam, terkadang dalam keadaan bangun saja kita tidur, tambah lagi dalam keadaan tidur, ya. Bangunnya kita tidur, tambah lagi di dalam saat-saat kita tidur, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat beliau tidur pun beliau tetap bangun, hadir. Beliau menyadari apa yang terjadi, beliau tahu semuanya. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Beliau juga pernah bersabda menyatakan, arakum mi wara'i dhahri kama arakum amami. Aku melihat kalian dari belakangku seperti aku melihat kalian di depanku. Kita melihat di depan saja seringkali masih tersandung, sedangkan mata kita di depan. Bagaimana melihat di belakang kita? Tapi Nabi SAW menyatakan, aku melihat kalian di belakangku sebagaimana aku melihat kalian di depanku. Banyak sekali riwayat yang menunjukkan hal tersebut terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Di suatu saat diriwayatkan, ketika beliau ingin melaksanakan sholat berjamaah, di saat beliau sudah mempersiapkan diri untuk takbiratul ihram, beliau sudah meratakan saf, meratakan barisan saf untuk para makmumin. Di saat beliau menghadap kiblat ingin mengangkat tangan bertakbiratul ihram, tiba-tiba beliau berbalik lagi ke belakang. Kenapa? Di antara makmum ada yang maju dari garis saf yang sudah disusun secara rapi. Beliau menghadap ke kiblat tapi beliau tahu apa yang terjadi di belakang beliau. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan tentang yang terjadi kepada beliau ketika Fudalah bin Umair radhiyallahu an. Fudalah seseorang Quraisy. Di saat pembebasan kota Mekah tahun 8 Hijriah, dia ini memiliki dendam kesumat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa kali terjadi peperangan antar umat Islam, Nabi Muhammad dengan sahabatnya ya berhadapan dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Banyak sekali keluarganya yang terbunuh, mati di saat itu. Karena itu Fudalah merasa dendam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah pembebasan kota Mekah, beliau pura-pura menunjukkan orang yang sudah berpegang dengan Islam. Dengan secara diam-diam, minimal dia menunjukkan orang yang baik. Tapi dia selalu menanamkan dendam, mencari kesempatan untuk menusukkan pisaunya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin menghunjamkan pisaunya pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba suatu waktu beliau melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang melakukan tawaf sendirian. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tawaf sendirian, maka Fudalah mengikuti Nabi dari belakang. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf dari belakang dengan membawa pisaunya. Dia membawa khanjar, ingin menusukkannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia selalu terus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di saat-saat dia mengira Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang lengah, maka dia cabut pisaunya. Ketika dia menyabut pisaunya, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik. Di saat itu dia cepat-cepat menyimpan pisaunya lagi. Kemudian berjalan lagi. Rasulullah SAW terus melanjutkan tawafnya. Beberapa saat kemudian dia melihat Rasulullah SAW dianggapnya lengah ketika itu. Dia kembali mencabut pisaunya. Tapi Rasulullah SAW berhenti seakan-akan mau berbelok. Dia kembalikan lagi pisaunya, dia simpan lagi. Sampai ketiga kali diriwayatkan. Ketiga kalinya Rasulullah SAW berjalan diikuti. Di saat dia kira seperti semula Rasulullah lengah, maka dia cabut pisaunya. Melihat demikian itu Rasulullah SAW berbalik langsung menghadap kepada Fudalah. Fudalah cepat-cepat menyimpan pisaunya. Rasulullah SAW bertanya, "Ma sya'nuka ya Fudalah?" Bagaimana? Apa yang kau lakukan wahai Fudalah? Fudalah menyatakan, "Inni adzkurullah." Aku lagi zikir sama Allah katanya. Masya Allah, pisau yang dipindah-pindah bilang zikir sama Allah. Rasulullah SAW tahu itu. Rasulullah paham itu karena Rasulullah melihat apa yang terjadi. Arakum min wara'i dhahri kama arakum amami.
Rasulullah SAW menegur Fudalah sampai beliau menempelkan tangan beliau yang mulia ke dadanya Fudalah. Aslim ya Fudalah, masuklah Islam engkau wahai Fudalah. Tempelkan tangan Nabi kita Muhammad SAW yang mulia itu ke dadanya Fudalah. Di saat itu Fudalah menyatakan, aku rasakan tangan tersebut sejuk, dingin, adem yang luar biasa meresap ke hatiku, ke tubuhku. Saat itu kebencian yang ada pada diriku terhapus semuanya. Yang ada cuma cinta yang luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW. Langsung seketika itu juga aku mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Beliau langsung masuk Islam ketika itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Bagaimana tidak tangan yang istimewa itu, tangan yang mulia, tangan yang tidak dimiliki melainkan oleh beliau Nabi kita Muhammad SAW. Tangan yang sedemikian hebatnya berbeda dari semua tangan-tangan yang ada. Itulah yang dinyatakan tangan beliau ketika Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bagaimana tentang tangannya Nabi Muhammad SAW, telapak tangannya abradu minats thalj wa alyanu minal harir. Tangannya Rasul itu lebih dingin daripada es dan lebih halus daripada sutra. Tangan yang dingin dan halus itu tiba-tiba menempel di dadanya Fudalah. Fudalah yang tadi membawa kebencian terhapus musnah semuanya dengan kecintaan yang terbalik. Bahkan diriwayatkan ketika Fudalah menjelang saat-saat wafatnya sudah beberapa puluh tahun dari peristiwa yang terjadi, beliau memanggil anaknya, beliau nyatakan, sentuhan telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dahulu pernah terjadi kepadaku, dinginnya dan ademnya itu masih aku rasakan sampai saat ini. Beberapa puluh tahun setelah itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.